Kalau kamu ngerasa berantakan, mungkin kamu cuma belum ngasih nama ke emosi kamu. Hai, welcome ke insight baru di minggu ini. Berkembang itu gak harus besar, mulai kecil tapi bertahan lama. Hai, aku Ken. Di sini kita akan belajar self development mengenai journaling, memahami emosi diri sendiri, mengatur energi hidup supaya lebih seimbang, sampai berani mulai lagi dari nol walau masih ada rasa takut, ragu, dan capek. Aku di sini sebagai teman kamu. Banyak orang mikir kalau misal journaling itu harus panjang, estetik, dan juga perfect. Dulu aku juga mikir kayak gitu sih. Tapi ternyata yang bikin journaling powerful itu bukan kertas mahal atau template yang cantik, tapi kejujuran sama konsistensi kecil yang bisa kamu selesain. Dulu tuh aku tuh selalu beli jurnal yang emang udah ada template-nya gitu loh, udah ada plan kayak setahun itu kayak plannya tuh kayak gimana, kayak monthly lognya, weekly lognya, dan lain sebagainya. Tapi ternyata beberapa kali beli itu pun gak kepake, dan ternyata itu gak cocok sama aku gitu kan. Akhirnya ya udah, aku beralih ke notebook biasa kosong, aku isi journalingnya dengan emosi-emosiku gitu. Journaling sama emosi itu punya hubungan yang sering banget kita lupain. Waktu kita nulis, sebenarnya itu kita bukan lagi mikir cara memperbaiki diri gitu ya, tapi kita lagi menerjemahkan gitu ya emosi, bahasa tubuh dan hati yang selama ini kita simpan di kepala kita aja gitu. Nah, ini dia framework yang selalu aku pakai. Aku share ya, ada tiga framework yang bisa banget kamu selesain cuma dalam 3 menit atau sekali duduk, tapi ini efeknya lumayan berjangka panjang loh. Oke, yang pertama, kamu itu harus cek emosi kamu dulu. Sebelum nulis itu kamu itu harus pause dulu 5-10 detik, itu tanya sama diri kamu sendiri gitu. Kayak sebenarnya yang aku lagi rasain itu apa sih gitu. Terus abis itu kamu namain aja, misalnya kamu lagi sedih kah, atau kamu lagi kecewa, atau lagi gelisah gitu kan. Atau misalnya kamu lagi numb. Apa sih itu numb? Numb itu sebuah emosi tapi kamu gak tahu itu tuh emosinya tuh seperti apa, karena emosinya itu tidak terbaca, bukan tidak ada ya. Nah, terus abis itu yang kedua, kamu cukup tulis 3 baris. Nah, yang di baris pertama itu kamu tulis apa yang kamu rasakan, kayak yang tadi gitu ya, kayak nama yang emosi yang kamu namakan gitu, kayak gelisah, sedih, dan lain sebagainya. Nah, baris kedua itu kamu tulis kenapa dia muncul, kayak gitu, kayak kenapa kamu bisa merasakan emosi itu, penyebabnya tuh apa. Terus baris yang ketiga itu apa yang aku butuhkan sekarang, kayak gitu. Nah, aku kasih contoh kalau misal digabung jadi satu gitu ya. Misalnya aku lagi gelisah. Kenapa? Karena aku takut ketinggalan sama teman-teman. Nah, aku butuh istirahat malam ini. Jadi kayak kita tuh mengistirahatkan diri sendiri untuk kayak biar burn out of frustasi atau stres yang kita rasakan, emosi yang kita rasakan saat itu kayak mereda gitu. Nah, dengan 3 baris ini selesai, itu otak kamu pasti akan bilang, oh jadi ini ya penyebabnya aku merasakan ini, kayak gitu. Dan begitu kayak kamu tuh gak merasa seperti burn out lagi, tapi kamu udah jadi punya arah gitu. Makanya itu kenapa journaling sama emosi itu saling berhubungan, kayak gitu. Nah, yang ketiga sekarang, framework yang terakhir itu adalah jangan cari solusi di saat kamu lagi nggak siap. Kenapa? Karena journaling itu lampu indikator guys, bukan bengkel.
bengkelnya itu besok. Kalau misalnya emosi kamu itu udah nggak setinggi sekarang, udah kayak nggak separah sekarang lah, intinya kayak gitu. Kalau semisal emosi kamu sering berubah cepat, terus kamu bingung, itu normal. Dan maka itu kamu butuh journaling, jadi kamu punya data internal untuk melihat pola diri kamu sendiri. Jadi journaling itu untuk mengenal diri kamu sendiri kayak gitu. Jadi kayak, oh ternyata aku paling cemas pada malam hari, atau aku paling capek di hari Minggu. Nah solusinya itu nanti bakal terlihat sendirinya gitu. Jadi begitu kamu ngeliat pola diri kamu sendiri itu gimana, nah kamu tuh bisa mengangkat beban yang ada di sekitar kamu. Jadi bukan mengangkat emosinya gitu. Jadi kamu harus memvalidasi dulu emosi kamu itu seperti apa kayak gitu. Terus abis itu kamu juga jadi tahu kamu nggak harus menyelesaikan semuanya dalam satu hari kayak gitu. Kamu bisa tuh kalau misalnya dengan menerjemahkan diri kamu sendiri, menerjemahkan emosi kamu sendiri, itu sama aja kamu kayak menemani diri kamu sendiri kayak gitu guys. Karena yang bisa menolong diri kamu hanya diri kamu sendiri. Makanya kamu perlu mengetahui pola emosi kamu itu seperti apa. Jadi ini juga bisa melatih juga gitu. Sekarang banget nih, hari ini banget, kamu bisa buka notes di HP atau misal buku kosong atau buku yang ada deh, buku terdekat kamu. Terus kamu tulis 3 emosi yang paling sering muncul dalam 7 hari terakhir kamu tuh apa. Terus abis itu kamu coba namain dulu emosi yang kamu rasakan. Nah itu dulu, itu adalah tahap pertama untuk kamu mulai journaling. Oke, segitu aja guys. Bye bye.